Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Andini Dwi Febrianti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menunjukkan satu video animasi berupa tumbukan dan berupa momentum dan impuls. Oke, setelah dari video animasi tersebut, saya akan menjelaskan materinya. Dapat kita ambil kesimpulan dari video animasi tersebut, yaitu eh, tampak sebuah mobil yang sedang bergerak, di mana saat itu mobil memiliki momentum karena hasil dari massa dikali dengan kecepatan. Ketika mobil menabrak tembok tersebut dan berhenti mendadak, terjadinya impuls akibat adanya gaya besar yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Setelah tabrakan, mobil tersebut berhenti total dan kehilangan momentum atau sama dengan nol momentumnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Oke, apa sih itu momentum? Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Di sini terdapat rumus momentum, yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P itu merupakan momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon, lalu ada M, M itu merupakan massa dengan satuan kilogram. Lalu ada V, V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Oke, selanjutnya momentum dalam dua dimensi. Momentum merupakan besaran vektor, artinya momentum memiliki arah dan nilai. Untuk mencari momentum dalam sumbu X, kita dapat menggunakan rumus Px sama dengan P cos alfa. Lalu untuk mencari momentum dalam sumbu Y, kita dapat menggunakan rumus PY sama dengan P sin alfa. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui momentum dalam sumbu X, bukan mengetahui sih, mencari momentum dalam sumbu X dan momentum dalam sumbu Y. Oke, selanjutnya itu ada impuls. Impuls merupakan peristiwa bekerjanya gaya dalam selang waktu yang singkat. Dari animasi yang sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa mobil saat tabrakan dengan saat menabrak tembok, disitulah terjadinya impuls karena adanya gaya yang bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat. Impuls juga merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan gaya. Untuk rumusnya, yaitu ada I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu merupakan impuls dengan satuan N per NS, lalu ada F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan ada delta T merupakan selang waktu dengan satuan second. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Tadi teman-teman sebelumnya udah membahas, udah belajar bareng terkait dengan apa itu momentum, apa itu impuls, dan sekarang kita mau belajar terkait hubungan di antara keduanya, hubungan antara momentum dan impuls. Sebelumnya
Salam kenal teman-teman, saya Mustafa Ahdan dengan nomor induk mahasiswa 23040404056. Jadi teman-teman, impuls dan momentum itu eh, sejatinya sesuatu yang saling berkaitan begitu. Ketika sebuah benda dikenai gaya selama waktu tertentu, nah ini kan definisi daripada impuls ya, maka momentum benda tersebut akan berubah. Dengan kata lain, besarnya impuls akan sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Ketika dijabarkan dalam persamaan matematis, kita mengungkapkannya dengan I sama dengan delta P. Atau F dikali delta T sama dengan M dikali, teman-teman ingat ya, apabila ada delta, delta itu maksudnya selisih ya. Berarti VT maksudnya kecepatan awal, kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Nah, contoh kasus di kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, menendang bola. Jadi saat bola itu diam kemudian ditendang, maka bola akan mengalami gaya selama beberapa detik sehingga kecepatannya berubah-ubah. Inilah impuls yang menyebabkan momentum bola bertambah. Kemudian contoh lainnya, ada mobil bertabrakan. Saat mobil mendadak berhenti, momentum mobil berubah jadi nol dalam waktu sangat singkat. Sehingga gaya yang dirasakan sangat besar. That's why mobil pakai airbag gitu ya. Sekarang tuh kan mobil-mobil modern terkini kalau kecelakaan tuh ada airbag gitu teman-teman. Ketika ada tabrakan itu airbag itu mengembang gitu dan itu buat meminimalisir terjadinya ya benturan benturan daripada pengendara gitu. Dan itu untuk memperpanjang waktu tumbukan agar gaya yang dirasakan jadi lebih kecil. Selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas sedikit tentang hukum kekekalan momentum. Jadi bukan hanya energi yang memiliki hukum kekekalan, tapi momentum pun juga teman-teman. Gimana bunyinya? Jumlah momentum sesaat sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, berikut ini adalah persamaan-persamaan eh, ataupun formulasi dalam hukum kekekalan momentum. Cara matematis itu dinyatakan dengan sigma P sama dengan sigma P aksen. Maknanya momentum awal itu sama dengan momentum akhir gitu. Kemudian dijabarkan lagi. Sigma P itu gabungan daripada P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Dan P ini dijabarkan lagi sebagaimana teman yang sudah teman-teman pelajari tadi. P itu kan rumusnya M kali V, begitu kan? Jadi ketika dijabarkan jadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya. Next, pembahasan terkait materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas Amal dengan NIM 2304040045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbukan. Nah, yang telah kita ketahui tadi dari video yang sudah diilustrasikan di awal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbukan itu adalah peristiwa dua benda atau lebih yang saling bertemu atau berbenturan, sehingga terjadi perubahan kecepatan pada benda-benda tersebut. Pada tumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peristiwa tumbukan yang bekerja. Saya sudah mengilustrasikan. Nah, di sini ada bagian yang sebelum tumbukan, itu kita dapat
Kita dapat lihat di sini ada benda A yaitu yang bermuatan MA VA yang akan bertumbukan dengan benda B yang bermuatan MB VB. Saat bertumbukan, benda itu akan saling melekat atau bertumbuklah. Nah, setelah tumbukan, kedua benda tersebut akan terpental sehingga benda A itu akan bermuatan MA VA aksen dan benda B itu akan MB VB aksen yang akan menuju arah sebaliknya karena terpental. Nah, momentum sebelum tumbukan itu kita dapat rumuskan sebagai P sama dengan MA VA plus MB VB. Nah, momentum setelah tumbukan dapat kita rumuskan sebagai P aksen sama dengan MA VA aksen plus MB VB. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenai hukum kekalahan momentum saat benda bertumbukan. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, yaitu dapat didefinisikan sebagai P sama dengan P aksen. Nah, rumusnya itu atau bisa juga sebagai MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen, atau MA dikali VA min VA aksen sama dengan MB dikali VB min VB aksen. Nah, di sini ada beberapa keterangan mengenai, yaitu VA itu adalah kecepatan bola A sebelum tumbukan, VB itu adalah kecepatan bola B sebelum tumbukan, dan VA adalah kecepatan bola A setelah tumbukan, VB aksen itu adalah kecepatan bola B setelah tumbukan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis tumbukan. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, yang ketiga ada tumbukan tidak lenting. Nah, yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekalahan momentum, yaitu M, yang dapat dirumuskan sebagai MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen, atau MA kali VA min VA aksen sama dengan MB kali VB min VB aksen. Nah, di tumbukan lenting sempurna ini juga berlaku hukum kekalahan energi yang dapat didefinisikan atau dapat dirumuskan sebagai setengah MA VA kuadrat plus setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah MA VA aksen kuadrat plus setengah MB VB aksen kuadrat, atau MA VA kuadrat plus MB VB kuadrat sama dengan MA VA aksen kuadrat plus MB VB aksen kuadrat, dan juga dapat didefinisikan sebagai MA buka kurang VA kuadrat min VA aksen kuadrat sama dengan min MB buka kurung VB kuadrat min VB aksen kuadrat. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan jika VA dan VA aksennya itu tidak sama, atau dan VB aksen dan VB-nya itu tidak sama. Nah, kedua persamaan tersebut akan dibagi dengan persamaan satunya yang didapat definisikan sebagai VA plus VA aksen sama dengan VB aksen plus VB, atau VB min VA sama dengan min VB aksen min VA aksen. Artinya, kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dengan arah yang berlawanan. Dengan catatan koefisien restitusinya adalah VB aksen min VA aksen per VB min VA untuk tumbukan elastis sempurna dengan E sama dengan 1. Nah, di selanjutnya ada hal-hal khusus mengenai tumbukan. Nah, yang pertama adalah jika MA sama dengan MB, maka VA aksen sama dengan VB. VB aksennya sama dengan VA. Nah, apabila benda B sebelum tumbukan dalam keadaan berhenti, maka dengan massa yang tetap sama setelah tumbukan, benda yang tadinya bergerak atau benda A menjadi berhenti. Sedangkan benda B yang tadinya diam menjadi bergerak dengan kecepatan VB aksen yang sama dengan kecepatan benda A atau kecepatan VA. Yang kedua ada jika massa MB lebih dari MA, maka VA aksen sama dengan min VA dan VB aksen sama dengan 0. Yang ketiga, jika
MB kurang dari MA, maka VA aksen sama dengan VA dan VB aksen sama dengan 2VA. Nah, yang kedua ada tumbukan lenting sebagaian. Nah, di tumbukan lenting sebagaian itu berlaku hukum kekekalan momentum yang dapat dijabarkan sebagai MAVA plus MBVB sama dengan MAVA aksen plus MBVB aksen. Dengan 0 kurang dari E dan E-nya itu kurang dari 1. Nah, yang kedua, tumbukan lenting sebagian itu juga tidak berlaku untuk hukum kekekalan energi. Karena delta EK sama dengan setengah MAVA kuadrat plus setengah MBVB kuadrat min setengah MAVA aksen kuadrat plus setengah MBVB aksen kuadrat. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis tumbukan itu ada tumbukan tidak lenting. Nah, tumbukan tidak lenting ini berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi yang dapat dirumuskan sebagai 0 sama dengan VB aksen min VA aksen per VB min VA. Nah, VA aksen sama dengan VB aksen itu adalah kecepatan akhir kedua benda sama dan searah ketika kedua benda itu bergabung atau menempel atau bertumbukan. Nah, di sini ada rumus dari ketika kecepatan gabungan kedua benda, yaitu MAVA plus MBVB sama dengan M1 plus M2 dikali V. Nah, besar energi kinetik yang hilang itu dapat dirumuskan sebagai setengah MAVA kuadrat plus setengah MBVB kuadrat sama dengan setengah MAV aksen kuadrat plus setengah MBVB aksen kuadrat, di mana VA aksen itu sama dengan VB aksen. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari tumbukan. Mungkin tumbukan. Selanjutnya kita akan ke bab Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi dengan momentum dan impuls yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Dina Ratna dengan NIM 23040400062. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi teman saya telah sampaikan, dan ini ada sangkutannya sama materi yang sebelumnya, yaitu materi yang akan saya sampaikan sekarang, yaitu hubungan usaha dan energi dengan momentum dan impuls. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada teorema usaha energi. Di sini, tunggu, oke. Di sini usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap suatu benda itu akan menyebabkan perubahan energi kinetik benda tersebut sendiri. Di mana sebelum kita masuk ke rumus utamanya, itu ada rumus dari energi kinetiknya sendiri, yaitu setengah dikali mv kuadrat. Nah, selanjutnya rumusnya dari energi dan usaha dan energi itu sendiri, yaitu W itu usaha, sama dengan delta EK sama dengan setengah ini MV2 kuadrat dikurangin setengah MV1 kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari usaha dan energi. Selanjutnya, semakin besar usaha yang diberikan dari suatu benda, itu semakin besar pula perubahan energi kinetiknya. Selanjut, next. Untuk materi yang kedua, yaitu ada teorema impuls dan momentum, di mana gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu akan menyebabkan perubahan momentum benda. Nah, di sini ada rumus dari teorema impuls dan momentum, yaitu I, itu impuls, sama dengan F dikali delta T, sama dengan delta P, sama dengan M dikali V2 min V1. Ini untuk mencari impuls dan momentum. Jadi semakin lama gaya yang bekerja, itu semakin besar perubahan momentumnya. Next, di sini untuk hubungan antara kedua teorema, saya udah buat, yaitu yang pertama ada aspeknya, itu aspek usaha dan energi, dan juga impuls dan momentum. Di mana
aspek usaha dan energi itu menghubungkan gaya dan perbedaan, sedangkan impuls dan momentum sendiri itu menghubungkan gaya dan waktu. Untuk usaha dan energi itu mengubah energi kinetik dan eh, impuls dan momentum itu mengubah momentumnya. Untuk satuannya sendiri, usaha energi itu satuannya Joule atau J, J besar, dan impuls dan momentum itu satuannya Newton detik atau NS. Selanjutnya untuk kegunaan dari usaha dan energi sendiri yaitu menganalisis perubahan energi, dan untuk kegunaan dari impuls dan momentum yaitu menganalisis tumbukan atau dorongan. Selanjutnya ada contoh keterkaitan. Contoh keterkaitan maksudnya contoh keterkaitan antara satu sama lain gitu ya guys. Itu saat kita mendorong benda dan membuatnya bergerak lebih cepat, itu usaha yang dilakukan akan membuat energi kinetik naik. Selanjutnya, gaya yang bekerja dalam waktu itu juga akan membuat momentum menjadi naik. Selanjutnya, dalam peristiwa tumbukan, itu impuls menyebabkan perubahan momentum. Dan jika ada gesekan atau deformasi, dapat terjadi juga perubahan energi dalam peristiwa tumbukan. Selanjutnya, di sini ada aplikasi dalam kehidupan nyata. Jadi kayak contoh-contohnya dalam kehidupan nyata tuh ada apa aja. Nah, yang pertama tuh ada rem mobil, di mana saat saat rem ditekan, gaya bekerja dalam waktu dan dapat mengurangi momentum mobil, sehingga energi kinetiknya berkurang karena mobilnya melambat. Selanjutnya yang kedua ada olahraga, misalnya sepak bola. Saat bola itu ditendang, gaya yang bekerja itu akan berpindah dan kecepatannya akan bertambah, sehingga terjadinya usaha dan energi kinetiknya bertambah. Jadi dan serta momentumnya juga meningkat. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini sendiri, yaitu eh, materi yang saya bawakan hubungan usaha dan energi dengan momentum dan impuls, yaitu usaha energi dan impuls momentum adalah dua cara yang berbeda melihat pengaruh gaya terhadap gerak. Terus ada pada fokusnya, yang satu energi, yang satu momentum, dan keduanya saling melengkapi dan penting dalam analisis gerak. Sekian dari sekian pemaparan materi dari saya dan juga kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.